Semua di video kali ini saya akan membahas step by step melaporkan penghasilan pekerjaan bebas di Cortex. Kebetulan saya punya mutual ya di IG itu banyak ada banyak apa influencer dokter sih. Kebanyakan saya mutual sama dokter gitu. Kebetulan saya suka konten-kontennya. Nah, eh, beberapa dari mereka ada yang bertanya nih, kalau saya influencer, saya konten kreator, saya dokter, notaris, lapor SPT Korteksnya seperti apa? Nah, jadi pekerjaan bebas ini untuk mereka-mereka yang mungkin masuk kategori sebagai dokter, pengacara, notaris, instruktur fitness, ya, yoga gitu, padel gitu ya, influencer, penulis, yang intinya menerima bukti potong dengan DPP 50 dengan DPP tidak 100%. DPP itu dasar pengenaan pajak. Ya kalau kamu memberikan jasa ke perusahaan biasanya sih DPP-nya tidak 100%. Tapi kalau perorangan berdua ya kadang-kadang nggak ada bukti potong pajak gitu. Nah, ini untuk yang khusus yang ada ya. Nah, pekerjaan bebas itu dalam pajak adalah kegiatan usaha yang dilakukan orang pribadi dengan keahlian khusus dan tanpa terikat hubungan kerja formal. Jadi penting. Eh, Pak, saya kan dapat bukti potong dari klinik, Pak. Apakah eh, saya bukan karyawannya klinik itu? Tergantung Bapak Ibu. Jadi kata kuncinya ada keahlian khususnya ada dong dokter gitu ya. Kemudian tanpa terikat hubungan kerja formal. Nah, definisi hubungan kerja formal itu apa? Jadi kalau kamu dalam hubungan kerja yang formal, di bulan Desember itu kamu akan terima bukti potong A1. Bukti potong A1 itu ciri-cirinya dia ada status keluarga kamu, jadi tidak kawin, kawin, jumlah anak berapa. Kemudian di Januari sampai November kamu punya gaji dipotong sebesar tarif TER, tarif efektif pajak gitu. Nah, kemudian Desember misalnya contoh ya gajinya misalnya aja 8 juta gitu ya. Nah, 8 juta itu dari Januari sampai November kamu nilai potongannya sama, misalnya sekian persen gitu. Tapi di bulan Desember kadang-kadang bisa lebih tinggi. Kenapa? Karena kalau orang yang dipotong dengan tarif TER, biasanya kalau waktu dia terima THR, tarif TER-nya lebih tinggi. Nah, jadi contoh misalnya gaji 8 juta. Waktu terima THR kan dapat 16 juta. 8 juta gaji, 8 juta THR. Tapi 8 juta THR-nya itu ketika masuk ke sistem pajak, dia mengira gaji kamu 16 juta for good. Padahal kan cuma 1 bulan itu. Makanya kalau misalnya gaji 8 juta, misalnya dia potong 3%, maka dengan gaji 16 juta misalnya dia potong 5%. Jadi 2% lebih tinggi. Nah, baru pada bulan Desember, oh ternyata dia eh, gajinya bukan 16 juta nih, cuma sekali doang terima THR. Jadi harusnya dia menggunakan rate-nya bukan yang segitu. Nah, itu dihitung ulang. Nah, kalau kondisi seperti itu, apalagi ada terima bonus gitu ya, maka itu akan menyebabkan Anda punya bukti potong di bulan Desember itu lebih kecil. Kenapa? Karena waktu terima bonus dan terima THR kegedean dia punya potongan. Nah, itulah kenapa gaji bulan Desember ya, kalau yang gajiannya 12 bulan dapat THR atau bonus itu biasanya di bulan Desember dapatnya lebih tinggi. Kenapa? Karena kelebihan potongan tersebut dikembalikan. Ada yang dikembalikan sebagian, ada juga yang dikembalikan banyak gitu. Jadi pas bulan Desember berasa terima gaji lebih besar gitu. Nah, itu berarti kamu bukti potong A1. Kalau Bupotmu A1, Bapak Ibu, kamu kamu bukan pekerja bebas. Ya. Kalau pekerja bebas itu kamu konsisten dapat Bupot yang contohnya seperti ini. Bupot itu bukti potong ya. Jadi contoh saya ini kebetulan menjadi asesor di LSP Pasar Modal Indonesia, LSP PMI. Nah, ini di bulan ini kalau nggak salah Bupot di bulan September deh. Nah, saya akan terima seperti ini bukti pemotongan, NIK, MPWP, nama, NITKU, NITKU ini semacam dia punya kode lah, kode di pajak. Kemudian ada penghasilan dipotong, jenis fasilitas tanpa fasilitas, kode objek pajaknya ini imbalan kepada penasehat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator. Jadi ini semua masuk kategori eh, apa namanya? Masuk kategori pekerja bebas, Bapak Ibu. Karena kan cuma sesekali doang. Nah, penghasilan brutonya 515.000, artinya atas kegiatan saya pada bulan tersebut
saya mendapat honor 515.000, kemudian DPP-nya 50%, artinya saya tuh dasar pengenaan pajaknya hanya 50% dari 515. Jadi dibagi dua, 270.000, 260 sekian lah gitu ya. Nah, atas DPP tersebut saya kena potong pajak 5%. Jadi 5% dikali 50% dikali 515 dapatnya 12.875. Nah, jadi inilah apa namanya? Bupot yang bukti potong yang kalau kamu bukan pekerja bebas. Sorry, kamu pekerja bebas. Ya, biasanya ciri-cirinya seperti itu. Dia ada kata tidak final. Nah, Pak, apakah angkanya pasti 5%, Pak? Enggak juga sih. Kalau misalnya kamu punya eh, honor besar sekali ya, misalnya kamu menguji mungkin puluhan sampai ratusan orang pada bulan itu, kalau hitung-hitungan saya sih, kalau di atas 120 juta dalam satu bulan, itu bupotmu akan lebih tinggi dari 5%. Tapi kalau sampai dengan 120 juta, harusnya cuma 5%. Kenapa? Karena kalau nggak salah 6 sampai dengan 60 juta itu 5%. Kalau di atas 60 juta baru hitungannya yang 15%. Seperti itu. Jadi kecuali kamu punya honor besar sekali, eh, biasanya sih 5%. Tapi kalau kamu dokter spesialis, kamu pengacara, kamu tanganin kasus besar gitu ya, dapat misalnya menang dapat honor besar gitu, atau kamu dokter spesialis melakukan banyak operasi jantung, kemudian honor dari operasinya besar sekali, nah itu mungkin di atas 5%. Nah, tapi ingat katanya tidak final. Tidak final itu artinya walaupun dipotong, bukan berarti kamu sudah nggak punya kewajiban. Kamu masih punya kewajiban. Nah, itu. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Ini untuk kategori pekerja bebas. Nah, eh, apakah semua yang dapat Bupot ini pasti kategorinya pekerja bebas? Enggak juga sih. Jadi yang banyak orang misalnya dia buka rekening di bank, terima cashback, yang Shopee gitu, affiliate-affiliate. Nah, itu juga terima Bupot semacam ini. Walaupun nilainya ada yang besar, ada yang kecil ya. Nah, itu kalau dia punya DPP 100%, itu artinya kamu bukan bukan pekerja bebas. Jadi pekerja bebas itu adalah kamu terima bupot seperti ini dan DPP-nya di bawah 100%. Kalau kamu DPP-nya 100%, maka itu bukan kategori pekerja bebas. Kamu tidak perlu mengajukan MPPN. Nah, seperti itu. Nah, jadi saya ulangi sekali lagi, kalau kamu terima bupot yang seperti tadi, DPP-nya di bawah 100%, bisa 30, 40, 50, 60, dan kamu perlu mengajukan MPPN. Tapi MPPN ini hanya berlaku kalau kamu punya peredaran bruto, ya, yang ini, penghasilan bruto ini, satu tahun di bawah 4,8 M. Tapi kalau misalnya di atas 4,8 M, karena kamu mungkin pengacara hebat, atau kamu mungkin dokter yang sangat terkenal, dicari setiap hari operasi, maka itu nilainya, kamu nggak bisa pakai MPPN. Kamu harus menggunakan metode pembukuan. Begitu. Nah, untuk contoh kasus di atas yang DPP 50%, itu terjemahannya begini. Saya, Rudi, gitu ya, mendapat imbalan atau bayaran dalam status dan jasa sebagai imbalan kepada penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator eh, dari LSPPMI. Maksudnya saya memberikan jasa ini kepada LSPPMI dan dibayar sebesar 515.000. Nah, atas penghasilan ini, pihak pemberi jasa ini harus memotong 5%. Makanya kalau mereka bayar pasti minta KTP atau minta NPWP, itu pasti. Nah, kalau nggak dikasih emang kenapa, Pak? Biasanya pihak pembayar nggak mau manggil orang itu. Kenapa? Karena kalau dia tidak input nomor KTP atau nomor NPWP daripada orang yang dia bayar, maka pada saat audit pajak itu dia akan kena koreksi fiskal. Ya, koreksi fiskalnya kira-kira 22%. Jadi contoh misalnya pakai 1 juta aja ya. Kalau 1 juta rupiah, dia sayanya saya nggak mau kasih KTP, maka si LSP ini atau siapapun yang mengundang saya ini, itu dia akan kena koreksi fiskal 22%. Artinya 1 juta yang dia bayar ke saya, dia tuh harus menanggung extra cost 22%. Kenapa extra cost, Pak? Extra costnya karena dalam bahasa akuntansi perusahaan kan, kalau perusahaan itu dia punya penghasilan adalah dia punya pajak itu dihitung dari laba. Laba dari penghasilan dikurangi pajak. Nah, kalau misalnya, sorry, penghasilan dikurangi beban. Nah,
Kalau dia tidak bisa menginput nomor KTP daripada pihak yang menerima bayaran, maka beban itu nggak bisa diakui sebagai beban. Jadi expense-nya dianggap nggak ada gitu. Nah, karena nggak ada tarif pajak perusahaan 22%, jadi ibaratnya misalnya penghasilan perusahaan harusnya 10 juta kurang 1 juta. Tapi karena 1 juta ini dia nggak mau kasih KTP, dianggap 10 juta kurang nol gitu. Nah, jadi kan dia ada kelebihan, dia harus bayar pajak another dari 1 juta yang tidak bisa dia jadi expense itu kira-kira nilainya 22%. Itu dampak secara keuangannya, dan dampak secara perusahaannya adalah, wah kalau ada koreksi fiskal ini bisa aja pihak pajak memeriksa lebih lanjut gitu. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Ya. Nah, eh, saya, Rudi, selaku penerima imbalan tadi yang 515.000 itu dianggap freelance gitu ya. Freelance itu artinya saya bukan karyawannya dia, walaupun mungkin ada kontrak, mungkin ada apa gitu. Nah, DPP 50% ini artinya atas jasa yang saya berikan sebagai asesor itu, saya kan mengeluarkan biaya juga. Transportasi datang ke sana, kemudian mungkin menyiapkan materi, hubungi orangnya pakai pulsa segala macam. Nah, eh, biar gampang dianggap, udah anggap aja Rut, kamu punya biaya 50%. Nah, jadi 50%-nya diasumsikan sebagai biaya yang saya keluarkan untuk mendapatkan penghasilan itu. Sehingga yang dikenakan pajak nggak 515.000, tapi 515.000 kali 50%, 257.500. Nah, dari 257.500 inilah yang dipotong pajak 5%, 12.875. Nah, berapa nominal yang ditransfer ke rekening saya? 515.000 dikurangi 12.875, 502.125. Nah, jadi pertanyaannya Pak, kalau saya sudah terima 502.125 dengan bukti potong itu, apakah sudah final? Jelas tidak. Dia kan sudah tulis tidak final gitu. Nah, selanjutnya yang 502.125 ini saya harus tambahkan di saya punya penghasilan, eh, dengan metode pelaporan di Cortex supaya tahu saya nanti kurang bayar apa lebih bayar. Sudah pasti kurang bayar sih kalau misalnya saya juga ada gaji dari kantor, kemudian saya juga melakukan asesmennya setiap bulan seperti itu. Ya. Nah, dalam proses ini ingat, kamu baru bisa lakukan kalau kamu sudah apply MPPN dari 2025. Kalau kamu belum apply MPPN dari 2025, sorry to say, kamu nggak bisa melakukan yang seperti saya lakukan ini. Jadi, kamu harus apply MPPN dulu. Ya. Nah, kalau kamu sudah apply MPPN, ya, kamu login ke Cortex, ke bagian SPT, ya. Kemudian kamu apa? Buat SPT, SPT SPT tahunan 2025 gitu ya. Januari sampai Desember 2025. Nah, di bagian ikhtisar penghasilan neto, ini kita ini centang. Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari pekerjaan? Kalau saya gajian, saya centang iya. Kalau saya nggak gajian, maksudnya saya nggak kerja di company, saya centang tidak. Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari usaha dan atau pekerjaan bebas? Nah, ini saya centang iya. Artinya kalau freelance, dokter, pengacara, dan sebagainya, ini harus centang iya. Nah, setelah kita centang iya akan keluar 1B2. Apakah termasuk wajib pribadi peredaran bruto uang tertentu? Tidak. Ini maksudnya kamu punya omset di atas 4,8 M, kamu harus jawab iya. Atau kamu mau pakai yang pajak final, gitu ya. Nah, jasa nggak bisa final. Jadi kalau dokter itu, setahu saya nggak bisa pajak final. Jadi dia mengikutinya pajak eh, MPPN yang progresif. Apakah Anda menggunakan MPPN? Iya, saya jawab berhak. Nah, ini baru saya bisa iya kalau saya sudah mengajukan MPPN. Kalau saya belum mengajukan MPPN, nggak bisa iya di sini. Nah, untuk MPPN bisa nonton di YouTube saya yang sebelumnya. Nah, kalau kamu sudah centang di sini, ya, tidak, ya, maka akan keluar lampiran L3B. Nah, lampiran L3B. Nah, lampiran L3B itu kamu scroll ke bawah, nanti ketemu yang C, rekap peredaran bruto untuk MPPN. Nanti ada tanda seperti ini, tindakan sama tanda tong sampah. Ya, kalau ini kamu hapus. Nah, kamu klik yang gambar pensil ini, tindakan ini. Oke, nanti akan keluar seperti ini. Nah, nama tempat kegiatan itu nanti nomor KTP sama nama kamu, jenis usahanya kamu tulis di sini. Jadi ini untuk yang
UMKM final sama yang ini sama. Cuma kalau UMKM final tuh kotaknya bukan yang C, yang B atau yang A, saya lupa. Saya pilih penilai karena saya asesor. Nah, yang diinput berapa, Pak? Yang ditransfer ke rekening saya 502125 atau berapa? No. Yang kamu input tuh 515, ya. Jadi angka grossnya. Angka grossnya berarti yang ini, Bapak Ibu. Nah, ini 515 ini. Oke. Nah, saya input ya 515. Terus anggaplah saya di bulan Mei saya dibayar, Agustus saya dibayar, November saya bayar. Ada bulan saya nggak dibayar karena saya nggak melakukan asesmen misalnya. Dibayar total 10 juta. Nah, saya input semua, saya simpan. Oke. Jadi susah saya tulis asesor. Nah, eh, kalau misalkan apa namanya? Setelah saya klik ya Bapak Ibu, oke, nanti akan muncul seperti ini. Ya, penilai gitu. Nah, kalau misalnya saya punya bidang usaha lain, saya tambah lagi. Misalnya, saya jadi pengajar. Di sini saya klik tambah, dan saya masukin lagi kayak tadi. Saya pembuat konten, konten kreator gitu. Klik tambah, masukin lagi. Nah, di situ pilihannya banyak, Bapak Ibu. Ada penilai, ada pembuat konten, ada penulis, ada apa. Pokoknya pilih saja, termasuk yang instruktur, dokter, pengacara, notaris gitu. Nah, kalau sudah, selanjutnya kamu ke L3A4 ya. Jadi yang tadi itu L3B, yang ini ya, yang ini itu ada di L3B. Nah, kamu klik lagi L3A4, memang urutannya begitu. L3B dulu baru L3A4. Nah, apa yang kita input di L3B itu nanti akan muncul seperti ini. Ya, langsung rekapnya. Peredaran bruto sebagai penilai berapa, sebagai pengajar berapa, pembuat konten berapa. Ya. Nah, baru kamu klik lagi tanda ini. Ya. Ini termasuk kalau misalnya kamu ada ini ya, ada misalnya kamu centang birunya X, terus kamu dibayar. Kamu di Instagram, kamu bikin subscriber, orang subscribe, itu juga masuk di sini. Ya, karena itu masuk konten kreator. YouTuber, kamu dapat bayaran, kamu juga masuk di sini. Nah, kemudian eh, pada saat kamu klik ini ya, Bapak Ibu, kamu klik tanda pensil ini, nanti dia akan keluar seperti ini. Penilai penghasilan bruto 10 juta. Nah, itu norma. Nah, kebetulan untuk penilai, konten kreator, pembicara, asesor itu 50%. Kalau penulis buku, kalau nggak salah 40% atau 30%, lebih rendah lagi. Eh, itu kamu bisa Google, Bapak Ibu. Ya. Jadi kamu Google aja eh, ketentuan norma, terus bidang pekerjaannya apa. Jadi nanti dia akan keluarkan. Nah, kamu input. Nah, ini saya input 50%, 50%, 50%, tuh tiga tadi itu. Ya. Nah, kalau kamu sudah input yang tadi 50-50 itu, nanti akan seperti ini. L3AB ini. 10 juta, normal 50%, netonya 5 juta. 20 juta, normal 50%, 10 juta. 25 juta, normal 50%, 12 juta setengah. Dapatlah 27 juta 500. Jadi, saya terima 55 juta pada dalam bruto. Yang jadi dasar pengenaan pajak cuma 27 juta 500. Nah, kalau kamu sudah isi begini, Bapak Ibu, di induk SPT-nya ya, di ikhtisar penghasilan neto, nanti angka 27,5 akan muncul di sini. Nah, ini bisa dijadikan sebagai penghasilan Anda, menambahkan penghasilan pajak. Begitu. Nah, kalau sudah ini kamu next, 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 nanti akan terhitung kamu punya kurang bayar pajak berapa. Gitu. Nah, jadi kalau kamu sudah di sini, kamu scroll terus, terus, terus sampai ke bawah, itu akan terhitung kamu punya kurang bayar pajak berapa, sehingga itu bisa menjadi dasar kamu bayar kekurangannya. Ya gampangnya gini sih, kalau tarif pajak pribadi itu kan 5, 15, 25, 30, 35. Ya, kalau misalnya saya punya penghasilan kantor nih, sudah masuk di bracket yang 15%. 27,5 juta ini baru dipotong 5%. Jadi saya harus bayar 10%. Praktek yang selama ini saya lakukan, Bapak Ibu, misalnya saya kalau terima jadi asesor tadi 515.000, kan dipotongnya 5% dari setengahnya atau 2,5% lah gitu ya. Nah, sementara tax bracket saya katakan sudah 30%. Jadi kalau 30% setengahnya kan 15%. Dipotong 2,5%. Jadi kalau saya terima 1 juta,
Biasanya saya sisihkan 1 juta 125.000, 12,5% langsung saya taruh di reksadana pasar uang. Itu saya kumpulkan, saya taruhnya di pasar uang syariah karena saya jarang pakai yang itu. Nanti tahun depan begitu pas bayar pajak saya redeem dari situ, saya bayar bayar pajak. Jadi saya nggak kaget. Tunggu di Jasmine aja Pak. Nah, ya, jadi apa namanya? Yang saya lakukan adalah setiap kali saya terima bayaran dari pekerjaan bebas, saya kali 12,5%. Jadi 1 juta, saya langsung 125.000. 10 juta, 1 juta 250. Langsung saya taruh reksadana pasar uang. Dan saya nggak sentuh-sentuh tuh reksadana. Karena saya sudah sisihkan supaya nanti di tahun depan saya bayarkan kepada pajak. Karena kurang bayar pajak pasti kira-kira 12,5% daripada total nilai yang saya terima. Nah, kalau kamu nggak pernah sisihkan, terus kamu terima misalnya katakan 100 juta 1 tahun, and then kamu harus bayar 12,5 juta, sakit loh. Ya. Nah, jadi saya selalu lakukan seperti itu. Nah, ya, kalau misalkan orang tidak melakukan MPPN gimana, Pak? Eh, Tidak ideal sih. Maksudnya tidak sesuai aturan dan kamu bisa dianggap nggak berhak DPP 50 itu. Tapi kalau mau diisi, kamu ke lampiran L1, kamu cari penghasilan hubungan pekerjaan, kamu isi penghasilan bruto sama potongan netonya di situ. Ya. Sekali lagi, cara ini tidak sesuai aturan. Ada resiko kalau kamu diperiksa, bisa dianggap kamu nggak berhak atas PPN, kamu harus bayar lagi setengah daripada pajaknya itu. Tapi ya kalau misalnya nggak diperiksa ya sudah. Nah, angka kurang bayarnya kalau kamu input dengan cara yang saya lakukan, ataupun kamu input di L1 penghasilan bruto sama potongan netonya, itu angkanya akan sama persis. Nah, demikian tentang pengisian untuk pekerja bebas. Bisa dicoba Bapak Ibu ya. Nah, bagi yang belum sempat mengajukan MPPN, jangan lupa ajukan untuk yang 2026. Demikian, terima kasih.